Mika, halo. Udah makan, Mik? Udah. Oke. Mika, Kak Cika kasih beberapa ini getting start dulu. Oke. Nanti sebelum kita web bikin yang kita nih, Kak Cika kasih link dulu. Ini sama ini, Mika nggak tahu deh lebih suka yang mana. Nama ini. Kita belajar eh, HTML dulu. Gimana? Nanti habis itu CSS, habis itu JavaScript. Gitu, Mik. Nanti kita bikin website. Kita uploadnya nanti di GitHub.io. Mika sharekin jangan lupa. Bentar, Kak Cika nge-error dulu ke Arza bentar ya. Ini login. La, 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 la. Nah, itu coba. Kalau kalau mereka bisa ngebut aja. Tapi nanti kita bikin website apa ya? Mungkin bisa ini sih. Nah, ini dia. Arzo. Jangan nih Kak Cika kasih link 2 ya. Yang solo learn dulu aja, Za. Nanti kalau misalnya kita loncat ya loncat. Kalau mau ngebut ya ngebut. Tapi cobain dulu. Oke. Ini mah nggak sesusah itu. Competitive programming. Cuman harus jago desain, Za. Iya. Kak Cika mah jelek. Kak Cika front end jelek kayak nggak bisa ngodingnya bisa tapi desainnya jelek kayaknya yang jago mah Mikaela deh kalau desain mah. Coba Arza buka dulu share screen. Mikaela udah bisa make loginnya. La, 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 la. Hmm. Oh iya benar-benar benar. Kak Cika sambil ngumpulin gambar dulu ke sini sama ke sini. Oke. Benar. Nggak bisa. Kita upload dulu. Kita ambil dulu. Ini creating things ya. Oh, Baik. Bisa, Mek? ini. Ini apa ya? Gampang ya. Nah, kita tuh nanti belajar tiga-tiganya tuh. Ah, pinter. Ya. Dah, kebut aja. Gas, bro, gas. Dia Arza ya? Mikaela mana? Oh, Mikaela malah nggak bisa login. Kenapa, Mik? Pakai Google aja biar nggak susah. Arza biar ngechat aja dulu. Arza ngechat. Tapi nggak bisa tuh. Mika nggak bisa login. Kenapa? Coba yang mami. Coba ganti browser. Oh, yang mami Nah, itu bisa. nggak bisa. Mungkin ada parental control ini. Kenapa ya? Pakai incognito coba. Kadang-kadang Kak Cika suka browser teh nggak bisa buka apa pakai incognito. Ya udah itu coba. Ya, kenapa gitu? Ini apa? Apa aja lah. Hobby project boleh. Apa? Bebas. Engineering IT atau computer science aja lah. Dia kan senang coding. Ini. Ini aja ya. Ya, boleh lah. Pokoknya goal harian terpenuhi.
Ini kita upload dulu. Nah, Apa ini? ini apa? Lalu ini mau Kak kosongin dulu. Nah. Ya, langsung. Oh, Ini Tinggal apa ya, Kak? ya. Nah, itu dilengkapin aja mic yang kosong. Bentar, Za. Nah, itu. Nah, tinggal nyeklek itu. oh Ini tuh itu. gampang banget, Ais, sumpah. Hmm. HTML code and display web page. Browser dong. Browser dong, Za. Browser. Nah, apa nih? Ya, langsung. B. Ini. Kalau salah Langsung. digeplak nih, Kak Cika. Oke, hampir salah. Struktur HTML ya. Iya. Yes. Pokoknya kalau salah malu, habis. Lanjut. Apa ini? Ini beres langsung bikin website, Za. Oke. Gimana ya? Ini mah cuman, oke, kayak gitu ya, gitu. Ayo, make. Kok ada double I sih? Ya, HTML tuh isinya, CSS itu stylenya, JavaScript interactivity-nya. Interactivity, interactivity. Ah, salah. Ini. Salah, sayang. Ah, itu kebalik tadi. Lah, tadi Kak Cika mau, oh ini, bentar. Ini dulu. Ini sampai sini, dari sini sampai sini. Oh, ini mirip Duolingo. Iya, Ini apa? Nih. ini apa ya? 7 aja, 7 atau 3. Nih. Learn, oke. Entity. Mana Arza? Ini apa ya, Kak? This text was opening. Container. Container kayak gimana? Kan dia bilang ada HTML elemen yang harus ada open sama close tag ya. Itu content. Oh, Berarti oh, container text. Ya kan? Haha. empty tag. Nah, IMG ini empty tag. Kalau header tuh container. Oh, Di depan sama di belakang. Nah, gitu. Nice. Ya. Tuh, kalau too easy boleh jump. Mau ngejump juga boleh, Za. oke. Kalau udah terlalu, gampang lah nih. Gitu. Loncat aja. Oke. Ngelebut. Paragraf. Ya. Heading. Head. Ntar dulu, kasih ke pusing. Soalnya head ada. Heading. Kalau nggak 1, 4, kasih ke bingung. Heading elemen. Heading elemen itu H aja deh, H1 deh. Satu. Kalau salah ya udah salah gue deh. Soalnya ada head, ada body. Tapi kalau elemen kayaknya H1 deh. Oh, Oke. Aku tak jadi menjerumuskan. Nah, apa Random tuh? of text. Gampang nih. Nah, heading tuh yang H1. Mika apa? Ini ngapain? Jadi satu. Code breakdown, open the run. Coba di run aja katanya. Ya. Oh, udah cuman suruh lihat-lihat doang. Nah, ini tuh cuman tampilan aja. Jadi Mika bisa lihat HTML-nya gini, CSS-nya kosong, JS-nya kosong. Tampilannya tuh cuman gini, coba kalau di run. Nah, itu. Terus si buy-nya belum bisa ngapain, kenapa coba, Mik? Soalnya belum ada JavaScript-nya. Hmm. Jadi ya,
Kak Cika gambarin ya. Kalau misalnya kita bikin website nih pakai HTML. Itu tuh isinya cuma tulisan aja, teks gitu. Paling kita bisa bikin besar kecil, paragraf, gambar, nyelipin video bisa, link bisa, bisa lah kayak gitu, tapi jelek aja pokoknya. Nah, begitu ada CSS, mulai tuh bisa backgroundnya, kolom, terus Oh, ada jadi menu apa. CSS itu desain. Nah, kalau ada button ini ya, Mik, yang kayak tadi kita bikin application, nah itu tuh harus ada JavaScript-nya. Oh, Jadi nanti kita selesai ini tuh akan coba bikin pakai tiga-tiganya, HTML, CSS, sama JavaScript. Oke, Za. Boleh, Za. Kabarin kalau udah. Tuh kan. Ini tuh cuman bikin button aja. Gitu. Nah, kan mantap. Apa? Web browser, translate. Enggak, yang bawahnya Mik. Nah, itu. Ya. Jadi browser tuh ngebacain kode HTML supaya jadi tampilan buat kita gitu. Nah, langsung. Wih, Play 7 nggak diliatin. Licik. Kita coba masuk 5 besar. Continue. Mau praktis boleh, AI generated boleh, heading boleh. Nah itu. Coba AI generated practice susah nggak? Button. Benar button gitu? Oh iya benar. Angle. Hello World gimana? Harus Ini kalau hatinya itu jangan sampai habis hatinya kalau bisa. Karena sehari itu cuma boleh. Nah, kita pindah ke program. Iya itu. Yang paling bawah, yang ketiga. Lanjut. Web browser. Ya. B. Browser itu akan translate HTML jadi tampilan buat user. Ya. Oke. Apa coba? Control the structure apa? Structure itu HTML ya, CSS, style, JavaScript, interactivity. Berarti B. Kita tidak boleh kehilangan hati lagi. Kalau bisa. Nah. Continue. Close aja. ini nggak bisa dibayar hatinya gitu. Kenapa, Mik? Hatinya nggak bisa di-review lagi. Nggak bisa bayar. Kesel nggak? Oh, Jadi dia tuh nge-reveal-nya sehari ya. oh, 24 jam. Kesel. Heading. Terus ini Atau GoPro. Atau kalau mau GoPro, Kak Cika atau GoPro berapa? Tuh kan. free. Nggak mahal nggak? Oh, atau mau coba for free? Tapi disuruh masukin itu-itunya. Yo, berarti harus ke papa tuh. Masukin kartu kredit. Gak deh. Dah, gitu aja. Hadapi dulu aja. Heading dulu, Mik. Ya. Jadi kenapa ini? Heading tuh hurufnya makin besar, makin kecil. Jadi kalau H1 tuh dia paling gede. Kasih header. Nah, gitu. Yes. Ya, Arza tuh udah balik. Gak. Ya. Oke, bravo. Mikaela sama Arza harus sudah mulai memikirkan membuat website apa ya. Sebenarnya kalau misalnya, kok gitu? Oh ya benar. Misalnya Mikaela sama Arza misalnya pengen disambungin ke AI bisa aja. A whole new world. H1 depannya H1 Mik. Ya, belakangnya gitu. Yes. Iya, Pak.
Ini apa? Oh, heading. Heading ya. Pokoknya dia makin besar angkanya makin kecil. Tapi jelek banget demi Allah deh. Nah, Ini buat teks itu ya. ya gitu aja gitu. Buat Cuma bisa teks. bikin heading, balet. Tapi kalau diganti jadi, Nah, itu Mika bisa beda-bedain tuh. oh gitu teksnya ini. Iya, jadi di tengahnya teksnya diubah di tengahnya. Nah, gitu. Ah, gitu. Konsep deh. Hmm, Oke. bagus kan? Jelek sih, HTML jelek. Oh nggak bisa ini mah. Pro. Coba. Udah ngecek Arza. Title. Nah, kan, Za, ini kan ada head kan? Jadi ada head, ada H, head itu. Jadi gini nanti tuh ada head, ada body. Di head itu isinya judul, terus meta metadatanya, bla 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 bla. Terus nanti masuk ke body. Nah, di body itu baru isinya. Makanya tadi Kak Cika bingung. Nah, title tuh harus di dalam head. Udah bener, Mik. Mik lagi. Za. Kalau yang dalam HTML itu apa? Nah, di dalam, jadi HTML dulu nih. Ah, Ini strukturnya, Za. HTML dulu. Tunggu. Kak Cika nggak bisa nyoret sih. Tunggu sebentar. Ya, jadi HTML tuh di sini kan. Nah, mm. sini nanti ada head, di sini nanti ada body, Oh, ini ada emang strukturnya. title, di sini ada paragraf apa gitu. Jadi selalu gitu. Cuman Kak Cika tuh yang nggak tahan sama HTML tuh ngetik ininya loh. Apa kan HTML tuh kan hypertext markup language kan. Jadi kan Mm. dia harus ditulis nih gini-gininya depan belakangnya gitu kan kurung-kurungnya itu. Kalau udah ngerjain Python terus ngerjain HTML tuh Kak Cika suka depresi. Iya kan? Kita aja si sama si plus plus di koma aja mumet kan? Iya. Ini lah sekarang. Tapi gampang cuman apa ya? Itulah ribet. Ribet. Keren. Ada celana sobek lagi. Ntar celana kecil sobek. Hyperlink itu apa ya, kan? Href harusnya ada. BRA. A. A, A. Order list OL. OL, Unorder list UL. underline, O ya. Ya. Eh, Underline U ya. Line break break ya. formatting tab. Nanti apa ya? Ini apa ya? B itu nggak tahu apa. M itu emphasize biar tebel. B itu bold. Strong itu bold juga. I itu apa ya? I itu miring. Italic ya. Iya. Semua deh kayaknya. Iya, I italic bener. Tapi apa ya? Zak, Kak Cika nggak tahu. Harza mah hatinya masih 5, boleh minta 2 buat Mikael. Ah, Kak Cika nggak mau jawab, takut salah nanti hatinya Arza hilang 1. Kak Cika yang bersalah. Apa ya? Nggak tahu Kok semantik IM itu apa? IM. emphasize. Semantik. B juga tebel. Atau strong ada nggak ya? Dia nggak dikasih tahu tadi, Zak. Enggak. Orang belum dikasih tahu. I miring, B tebel, M nebelin. Strong juga harus. Yang Kak Cika tahu cuman I sama B. Strong sama M nggak tahu, nggak yakin gue. Takut salah. Karena Hmm. hati-hati Mik. Pokoknya yang di belakang harus ada slashnya. Kabur dulu ke Mikaela. Ini kah? Disuruh gimana sih? Oh, disuruh urutin Mik. Udah bener. Iya. Itu kan? H1, H2, H3 ya udah. Yes. Nah, ini Ini kalau ya. ada elemen ya, bener pinter. Ya, betul sekali, betul sekali. Itu dulu dong yang atas.
Ya, ya. Nested element itu apa? Oke, Nested elemen itu ini dia di dalam gini, Za. Oh ini. Jadi gini, nih ya. Contoh dari kemumetan, sebenarnya nggak mumet sih. Jadi kan ini ada body nih ya, si body ya. Nah, kalau misalnya Arza punya unordered list, itu tuh berarti nanti Arza tuh punya kayak gini nih. Bulat terus apa? Bulat terus apa? Bulat Oh ya. apa? Nah, si bulat terus apanya tuh isinya di dalam list-list ini. Ya harus ditulis kayak gitu. Kesel banget. Bisa gitu. Nah gitu. Nah, jadi Oh ini pertanyaan apa sih? Gue ngejelasin tapi gak tahu apa yang ditanyain. Nested, ini. iya nested elements berarti. Ya, nested elements. Please be correct. Yes. Tuh kan? Nah, 3 ya. kalau ini order list kan, Za. Kalau Iya. order list itu nanti dia jadi 1, 2, 3 gitu. Kalau unorder dia bulat. Kalau order dia angka gitu. Nah, how many Oh lines will the browser display? Berarti 3 ya, bener. 3. Bentar, Kesulitan HTML tuh bukan ininya tapi ngetiknya. Apa Salah. apa nih Mikael? Image element iya, IMG bener. aku takut salah. Iya, aku juga image teknik Eh, ya gitu bener. Dia kan sih nggak punya tutup kan? ini. Iya, nice. Ya, di mana? Di server dong ya? Iya, di server. Nah, bener Mik dicek dulu. Menjaga-jaga. Bukan Ya, LI. Itu apa? Hah? Oh iya bener. Nanti jadi link ya. Hyperlink. 5 Pro. Mana-mana Mikaela? Tunggu. Yang tadi, tunggu. Nih. Pro. Hmm, Oke. Sekarang heading, paragraph, image, source, button. Oh, nggak bisa. Kok gitu sih? Semua. Apa ini? Apa itu? IMG bukan? Ya. Atau perlu dikasih ini lagi? Udah kok gini? Eh, Iya gitu. coba cek. Bismillah. Oke. Yes. Well played. Well played, well played. Betulkah? Ya. Ini apa? Attributes are included in. Apa ya, Za? Naon price tag teh? Ribut. Opening. Jadi atribut tuh kayak misalnya mau ada apa fontnya, mau ada size-nya itu di opening tuh. Nggak mungkin di closing nggak. Oh Semoga nggak salah ya. Oh, benar. navigation link. Ya, ahref kan? Oh slash ya. Oh, bukan A sih. Bukannya ahref ya? Udah SRC berarti kita salah. Hati-hati HTML tag SRC. src. Ya, siapa lagi? Waduh. Waduh, hati tinggal 2. Aduh, Masa nav bentar kacau. navigation. Oh, Nav ya berarti kita kok gila sih, Za? Udah jelas Nav. 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 Empty dah kayaknya ya. Apa kontainer sih? Ih, nggak tahu gue browsing dulu takut salah. Nav tag. Bentar, Mik. Krisis kita sekarang nih. Krisis kehatian nih. Mana? Nav itu kontainer, Za. Soalnya dia ada tutupnya loh. Oh Tapi ada tutupnya. ada kalau di HTML-nya mah. Nav, dah.
Awas ya, macalain Google. Ah. Tuh kan, Input type to form input mm, input input type. Nah, ini kan atribut kan nih, type-nya apa? Nah, form tutup form. input Ini type aman lah, Arza aman nih. Kita cek sama ID Mikaela dulu. Landing page, udah bikin landing page. Oke, yuk. Tuh kan, Za lagi. Mik, sebenarnya kita kan Mikaela lagi bikin creating apps kan, bikin apps ya. Itu kan nanti kan bisa jadi app di handphone kan. Iya. eh nah, kalau kita mau bikin versi web, bisa juga pakai ini, Mik. Pakai web programming. Jadi kan kalau app itu kan dia bentuknya app application, orang harus install kan. Tapi kalau kita bikinnya pakai ini, pakai HTML atau CSS dan lain-lainnya gitu, atau Node.js lah apa, itu jadinya orang yang pakai browser, gak usah nginstall application, tapi sama. Jadi Mikaela tuh nanti bisa bikin yang kayak tadi gitu, Mik. Jadi di sini bikin button. Tapi ngodingnya nggak segampang Thunkable, harus ya itu berarti harus pakai JavaScript. Tapi bisa. Jadi ketik kita. Udah kuis dulu. Arza udah kuis, Za? Iya. kuis yang apa? Nggak tahu ini Mikaela lagi kuis. Pelan-pelan, Mik. Hmm. Di modul 1. Iya, benar paragraf. Aku takut. Deg-degan sayang. HTML. Pokoknya setengah jam terakhir, siap nggak siap, kita bikin website di GitHub. Oke. Jadi besok-besok tinggal penyempurnaan. Apa ya? Iya, ya itu. Heading elemen. Betul, tadi sama Kak Arza juga itu. Ya, Paragraf teks. paragraf apa? P, image, IMG, button, heading H1, ya kan? Image ini, button ini. Heeh. Cek. Oke. Apa ini? Heading. Ini Coba. guys. My first website udah tuh. Level 1 heading. Oh, udah kan bener gini? Betul kan? Aduh, Ya. takut. Udah bener nggak ya? Bener dah. Ah, Oh, H1-nya di atas, Mik. Baru bawahnya P. H1, kebolak. Udah, ini mah bener. Cuman udah keburu hilang. Nggak apa-apa. Udah. oke. Ya, Blok satu hati lagi. empty. Taruh baca dulu. Enggak sih. Ya, takutnya aku juling lagi salah. Oh, yang penting. Mau nggak sih? Tunggu. Kontainer. Kontainer berarti kan image enggak. H1 iya, P iya, button iya, 3 pertama iya, Mik. Iya nggak sih? Cek dulu, aku takut salah. Cek. Cek. Ya, apa ini? What's wrong with the code? Ini salah nggak sih? Created message bener ya? The closing tag is missing nggak? Iya, SRC-nya hilang. Harusnya ada SRC. Iya. Ini ada SRC-nya. Oke. Oh. Betul nggak ya? Nah, ya. Jeng, aman. Apa ini? Dia akan membuat With heading. itu heading ya, itu paragraf. Gambar. Button. Iya. Berarti apa? Create a page with 4 different elements ya? Satu heading, satu paragraf, satu Iya, sel, iya. satu button. Oh.
Ace. Ace Hardware. Iya, Arza kok. Oh, masih 4 ya. Kirain nambah. Label for T1. Hah? Oh, ih, Arza nggak gitu deh. Kok gini sih? Apa kan? Kayaknya label itu font deh yang atas. Kok ada for sih? Tadi aku coba ini. For sama type bener. Yang ini salah. Oh, for apaan? Kok for sih? Nggak tahu juga. Label. Label bukannya type. Input type. T1 apaan sih? Bukan name ya? Name salah tadi. Ah, apa? Name user. Tunggu. ID gimana ID? Oh iya, ID bener-bener ID. Iya, ID bener. Ya, ide. Itu yang for nggak ada kayak gitu, Za. Emang Oh, ada? Harus ada for? tadi aku cek bener. Iya, udah so. Emang ada kayak gitu? Nggak tahu ah. Ih, kok bener? Nggak tahu. Oh iya, label for T1. Yang nggak tahu deh. Username label, input text, ID T1. Kak Cika ngerti tuh. For di situ gak ngerti. Asal nggak pernah lihat, dak. Berarti bisa ya? Allahu Akbar. Stres sekali. Eh, Ah, Ini bukan. coba. Sebentar. Oh, mana? Ini Arza. Complete the code, PP. Iya. Enggak, Mik. Button yang kedua harus pakai slash loh. Oh, oke. Jangan salah. Bukan ini. Nah. Udah ya, bener ya. Yes. Hmm. Ya, Bah. Network katanya. P Rip, slash P. Nah. Ya. Match SRC. Ya. Yeay, udah. Alhamdulillah. Ya. Lanjut. Sampai mana sekarang, Mik? Mikaela ada di mana? Ayo kejar gitu itu. Comments mah gampang dah. Kenapa ya kalau misalnya kita kedapat poin, kenapa nggak di recover ya heartnya? 20. Ini bisa di Bisa dipakai beli nggak sih? Ya, makanya. Tunggu. Misalnya si skornya bisa juga pakai beli hati gitu. Ini apa ya? Daftar nih. Nah, ya sudah lah. Ini nggak dapat. Mungkin Hmm? dapatnya yang pas ini deh. Oh. Oh iya ya, nggak sekarang berarti. Oh, nggak dikasih. Nggak dikasih di kapan berarti? Mikaela udah login kan? Tapi maksudnya biar nggak hilang. Arza udah login kan? Aku udah. Dah. ini. Kok Tapi Arza aku bloknya pakai kotaknya match gede banyak banget? 21. Oh, 70. Tapi dia sama, dua-duanya tinggal satu heartnya. Begitu salah langsung. Begitu kalau nanti habis heartnya kita langsung bikin website iseng dulu aja. Maksudnya biar mulai dulu. Apa-apa, tenang aja. Kita belajar cara cepat. Coba gimana Mik lanjut. Ting ting. Tuh, Ya tuh. itu. Video.
Komentar tuh di HTML ribet ya. Astagfirullah dah. Apa ini? Panjang banget. Lagi. Heeh. Kalau di Python tinggal apa namanya? Di Python tinggal hashtag. Sekarang tuh sekarang tuh deh. Kabarnya apa ya? Hmm. Footer itu apa ya? Betul nggak ya yang ini? Oh iya ada footer. Footer tuh biasanya di bawah. Za, gimana jawabannya? Soalnya gini, kan suka ada navigation kan. Misalnya mau Hmm. back atau ada panah atas, panah bawah kan. Ya misalnya kita mau kayak gini loh, Za. Misalnya mau balik lagi apa mau ke sana gitu. Nah itu kan dia bisa di header, bisa di footer kan. Oh brand logo biasanya di mana, Za? Di head. Di head. Ya udah di head berarti. Di head ya. Di head apa di header? Head ya. Loh, kok hardnya masih... Loh, Azza tadi satu. Sekarang kok 4 lagi? Oh, Oh, di total. Apa? Kak Cika salah lihat sih. Mikala berapa? 1. Ya udah masih bertahan. Yang ini gimana? eh Bukan. yang A, mic yang atas ya. Oh, oke. Komen tuh buat kita. Ini apa? Disable the button apa? Oh, dua-duanya dikasih itu. Heeh. Ini. Ke ya benar gitu. Atau kebalik? Enggak benar. Tanda serunya di depan. Disable. Iya. Nah. Ini pro lagi. Pro Ah, lagi. pelan-pelan, pelan-pelan. Bukan. Apa? Oh, ini belum dicatat kan? Welcome, enter your name. Ini bukan. Satu. Oh, satu ya. Soalnya kan Karena dia bakal dianggap satu kan, satu paragraf. Nah. Iya. 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 Nih. BR tuh apa? BR itu line break. Jadi kalau mau ganti, mau nambahin baris baru pakai BR. Nah si BR itu sendirian tuh dia Buat nggak nyambungin kontainer. atau buat ngebreak? BR tuh nggak usah pakai buka tutup. Enter apaan? Nggak usah kan ya? Bener nggak usah itu udah gitu. Nah ini hati-hati. Pada BR jadi ah 2. Karena kita ya ngebreak. jadi 2. Cek. Berhati-hatilah, berhati-hati. Arza mana? Hyperlink apa? 1, 2, 3. TD table, form. Form apaan? Form? Form. Input apa? Input form ya? Oh, iya, ngisi form gitu kan input tuh. Oke. Iya. Table cell. Maksudnya Mikaela ya nanti sama Arda cobalah membuat tabel di HTML. Tabel apa? Bar sampai juling. Nih, Za yang kata Kak Cika yang tadi dibilang atribut tuh ini tuh, Za, ada style.
color, Oh, ini. alignment, font. Nah, itu tuh namanya atribut. Nah, itu kan di depan kan, bukan di belakang. Berarti dia a text in red color aligned to the right in small font size. Yang bawah ya, yang terakhir. Lihat Mikaela dulu. Taruh 1, 2, 4 Mik. 4, 2, 1, 2. Oh, ada BR. Iya. Ada ininya. Iya. Singkatan dari apa ya? Mana, Za? Apa ini? PR. Ah, ini yang Kak Cika bilang. Coba. Jadi gini, Za. Cara ngingetnya. Kalau di HTML, jadi kalau kita bikin table, itu kita kan gini kan, table, tutup table kan. Nah, Mm-mm. TR itu row berarti. Berarti ini tuh duaan, ini tuh baris. Ini ada 2 baris nih. Gitu. Nah, TD Oh, ini tuh table data. Jadi TR tuh table row, TD itu table data. Jadi di sini tuh nanti di sini ada key 1, key 1, ini 105 gitu kan. Terus pindah mm-mm. baris, ini key 2. Kebayang nggak? Ini 205 gitu. Jadi cara bikin tabel di HTML tuh kayak gini. Berarti ini ada tabel dengan 2 baris dan 2 kolom. Karena nih TR-nya ada 2, TD-nya ada 2. Jadi Yang Q1 sama Q2 itu TR-nya. TR tuh baris, TD tuh kolom. Kolomnya berarti yang 205 itu. 105 sama 205. Nah, ini TD yang pertama, ini TD yang kedua, ini TR. Kedua ini, itu. Oh, Bayang nggak kalau saya bikin kolom kayak gini, ada 14 kolom gitu, 5 baris aja. Mumet dah. Dan harus ada, jadi kalau hilang satu nanti si tabelnya nggak muncul. hmm. Tapi kalau kita udah tahu strukturnya gampang, cuman harus teliti aja. Bagi Kak Cika yang suka juling-juling, maksudnya suka, gue nggak teliti ya udah suka mumet dah. Mikaela gimana nih? Ini betul atau Eh, salah? eh, Soalnya aku nggak tahu yang kebalik ini. nggak sih, Meg? Yang itu kebalik di depannya. Itu harusnya lebih kecil tandanya yang di depan. Ini ya. Iya, lebih kecil terus ada strip-strip gitu ya. Stripnya udah 2, berarti ini juga 2 gitu. Ini nggak bisa deh. Oh iya, nggak usah ya? Tuh, Oh iya, nggak usah pakai strip ya? atau harus. Nggak tahu. Ini udah 2. Kalau TH apa? Ah, TH itu header. Ah, iya. Oh, Jadi dia tebel nanti. Jadi biasanya ada satu TR, itu buat header. Nanti TR-TR berikutnya data-datanya gitu. oh. Coba deh sama Arza dirubah-rubah nanti dia muncul. Kelihatan. Nah, melihat dulu Mikaela. Mik, kita dulu ini dulu, cek dulu. Komen in HTML. Lihat dulu di Google. Iya, kurung buka aja. Pakai tanda seru nggak sih? Oh iya. Oh, Titik. ini bisa answer tapi ngeburusin. Oh, di unlock coba. Jangan. Sayang 20 Tapi dipakai. sayang itunya. Bisa, Gimana dong? Mik. Nggak, yang ini nggak usah pakai ini. Yang pertama nggak usah pakai strip coba. Nah, Nih. itu. Dah. Gitu. Udah bener. Cek. Yeay. Yeay. Aku nyontek Google. Oh, Nah, ini gampang nih. Awas. nah, BR ya berarti ya? ya kan? BR dong. BR. BR Oh kan iya, suruh ganti baris. Terhati-hatilah. PR. Ini. Nggak usah pakai apa-apa. Iya gitu bener. Oke. Iya. Ada. Nah, masih bertahan.
Apa ini? Nah, ini mah teori-teori lah, Mik. Asik nggak asik, kebayang nggak? Nggak, kalau kita Hmm? Kalau kita disuruh bikin itu website manual pakai HTML, diketik Oh, satu. Nah, itu berarti TH, TR itu berarti TR. Ini berarti slash TD. Nah, oh tadi aku kurang slash ya, pantesan salah. heeh. For, Oh, bagus juga ya nih, udah mulai ngetik, bagus lah. Biar merasakan. Label forte apa sih? mungkin untuk ID yang namanya name ini. Iya gitu ya. Maksudnya kan kalau kita ngoding biasanya forte looping gitu, rek naon sih si HTML gitu. Pakai for. Itulah kepusingan. Ngintip Mikala lagi. Ini bukan. Standard are needed to make with compatible. Ya. Ini kita nggak disuruh kan? Oh ya. Apa ini? Ini kan? Ya. Body ya. Ini. Urutin. Nah, berarti P-nya di tengah-tengah, Mik. Di dalam body. Di drag yang titik-titik 6. Gimana sih? Bisa Oh, deh. Mm-mm. Nah, ini. ya gituin between. Ya. Oke. Bertahan kita, bertahan. Apa ini? Ini. Body. Eh, Eh, ya body. jangan ngagepin dong. Nah, nesting tuh apa dia bilang? Namanya. Oh, inside others, iya. Ini kan? Nesting ya. Apa coba feathering, egging, nesting? Emang burung. Berarti head itu make Nih. head, shoulder, knees, and toes, knees and toes. Gitu. Tunggu. Iya bener. Bener ya? Udah boleh. Udah kepencet juga mah. Oke. Otak saya agak lagi nih gara-gara syok. Itu kan? Head, Iya. tato, meta, ya. Hah. Oke, lanjut. Oke. Oh, berarti Ini pro. Ini pro lagi. Pro lagi. Nih. hmm, Indentum teh apa sih? kayaknya 1 sama 3 nggak sih? Indentum Yang teh 2 nggak ada lah. Mana ada orang nulis kode 1 barisan gitu, mamu mata tuh. salah ini. Ya kan? Tuh kah? Ya, benar ya. Nah, udah. Yeay, lanjut. Eh. Yeay. Jika Mana? Mana, Za? Nah, ini yang internal eksternal. Tunggu. Cika lihat dulu. Mau digedein biar nggak salah. P context button class the core separate file for structure. Kalau nggak internal inline, Internal itu apa, Pak? the code for a web app has 2 separate files for structure. Oh, ini dipisah, Za. Jadi si HTML sama CSS-nya di beda file. Eksternal, Oh, pasti. eksternal. Ya nggak tahu lah. Iya, eksternal harus. Kecil ketegang mah. Oke. Alright. Ih, udah masuk CSS sekarang. Udah. Yes, bagus. Udah lanjut dulu berarti bagus. Ini bagus nih lessonnya. Jadi apa? H3U. Iya sih, insight. Kak Cika bingung, H3U apa UH3 ya?
Biasanya sih yang itunya dulu, tipenya dulu. Oh ya udah berarti benar. Apa? Oh, button konten dia cuman dijalankan ke button aja. Kan yang enggak paragraf enggak. Taruh. Kelas selector button konten. Dia kan cuma button kan? Paragraf enggak kan? Berarti button only ya. Nggak tahu tapi aku tegang. Gimana? Menurut Arza gimana? Tadi kan sambil Iya, button doang sebentar. button kan? Ya. Teng. Oke. Oh, Lanjut aduh ke Kak Cika dia lupa. Jadi di nanti ya suatu hari Mikaela sama Arza kan nanti akan ada yang namanya gini nih, ada yang kelas gini. Ibu lupa, Kak Cika lupa ada yang gini, ada yang gini. Nah, itu tuh beda Nah, prioritas, tapi lupa. Tadi nyontek dulu. Kelas selector, ID selector, aku masih bingung kapan harus kelas atau ini. kelas selector, kelas ID elemen CSS. Bentar ya, Mik, Kak Cika mau ini dulu lupa. Aduh, dia bilangnya apa? Pokoknya ada yang titik, ada yang terus nanti kita misalnya bingung, kok nggak jalan ya ini kita gitu kan? Kenapa ya gitu? Gara-gara timpa-timpaan sih settingnya. Kak Cika tuh paling mumet kan kayak gitu. Tunggu ya. Tadi apa? Sabar. Class ID explain both class ID and element CSS. Oh, elemen itu langsung. Kelas itu urutannya gimana? Oke, kelas itu pakai titik. Mm-mm. Kalau satu lagi apa? ID itu pakai. Tunggu, Za. Kak Cika mau ngumpulkan dulu ingatan-ingatan gue. Supaya nggak salah ngejelasin. Kok dia nggak ada gini sih? Tunggu. Using both together. Titik. Eh, kelas atribut. Kelas tuh titik ya. Eh, Oke, explain the priority of element titik and ini. Kayaknya kelas dulu deh. Oh, enggak deh. Oh, paling tinggi. Nah, kayak gini, Za. Kak Cika kopin aja ya. Nih, Kak Cika di chat ya. Jadi, kan misalnya gini ya, yang ini kan elemen, Za. Jadi kalau saya Mm-mm. color blue gitu ya, itu berarti kan pokoknya semua paragraf warnanya biru ya, gitu kan? Nah, Iya. terus kan kadang-kadang ada setting yang timpaan tuh, misalnya, oh kita ngerubah juga warna paragraf di yang lain gitu. Misalnya paragrafnya ada di dalam header tuh, itu tuh nanti konflik tuh. Dia bilang, ya udah, lu masuk juga paragraf gitu. Tapi kan yang dilihat eh, prioritasnya dulu. Nah, prioritasnya dulu tuh paling lemah itu adalah elemen. Jadi ini tuh yang P ini paling 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 lemah ya. Kedua Oh. paling kuat itu adalah kelas nih yang highlight. Jadi kayak misalnya, oke, kelas highlight itu semua yang di highlight itu warnanya green. Yang paling kuasa ternyata si ID selector ini yang pakai Oh. pagar. Jadi kalau misalnya kita udah bilang nih, paragrafnya gua kasih blue ya, tapi kita bilang untuk semuanya warnanya red ya, berarti itu nanti bakal semuanya merah karena kalah gitu anak buah sama bosnya. Oh. Ini di direktur, manajer sama pegawai nih. P ini pegawai, ini highlight nih manajer nih, M ini direktur. Jadi kalau kata direktur semuanya merah, walaupun udah dibedain misalnya divisi ini biru, divisi ini kuning, nggak bisa merah semua jadinya gitu.
Cobain aja, Za. Berarti, urutannya dibenerin dulu. Ini gimana? Oh, ya udah. Udah. Lihat Mikaela dulu, deg-degan. Underline tag. Underline, ya gitu. Ya. Bener, Mek? Apa nih? Oh, I sama min I. Ya. I sama min, I sama slash, I. Warning. Sebentar, Mik. Wrong. Yo. M. Tuh kan M tuh ada kan. Kak Jika tuh nggak tahu loh bedanya M sama B apa ya. Sama-sama ngenebelin kan. Strong bedanya apa? Ini apa? Semantic formatting text because they want to the content, indication, emphasis. Ini apa, Za? Iya. Berarti P titik blok nggak sih? Bisa digabung gitu ya. Nggak tahu tuh. Ini mah feeling gue aja, cobain. Jereng, jeng, jeng, jeng. Oh, bener ya? Oh, bisa. Ya Dia gitu. cuma bisa satu tipe dong. Kagak tahu lah itu. Tadi contohnya sih gitu. Tapi terus terang, Kak Cika kalau CSS itu agak-agak menyerah sih. Oh, sabar, sabar. Bisa kalau mau loncat boleh. Tapi styling juga penting-penting sih. Oke. Za, sambil ini tunggu Mikaela juga boleh deh. Kita testing dulu yuk, testing dulu. Sekarang buka GitHub coba. Bikin akun di GitHub. Oh, Ini Mikaela juga buka GitHub. eh. Terus siapin ini. Arza sama Mikaela punya text editor nggak? Boleh pakai Edit Plus, boleh. Pakai Yes, Pad, Scott. boleh. Pakai Visual Studio Code, boleh. Nah, Arza tuh sekarang bikin repository new. Ntar Kak Cika lupa. How to create a website on GitHub. Buka repository, nama di repository, nama repositorinya harus sama nama usernya. ini ya, yang ini. Ntar Kak Cika copy paste ya. Ini. Bentar, Mek. Alah, nggak bisa. Tunggu ya, sayang. Sabar, sayangku. Sabar, sayang. 1, 2. Sampai sini dulu. Nih, Kak Cika kasih di chat. Tapi ini sebenarnya gampang. Cuman ya takut salah aja. Kita bikin repository namanya sama nama username-nya Arza. Jadi nanti tuh akan ada website yang namanya nama user arza.io. Nah, itu nanti kita taruh file-file HTML-nya di situ. Jadi bikin, Sorry. hold on. Go to kita bikin, nah, name your repository-nya tuh jadinya apa? Arza apa namanya? Nah, itu. Repository. Oh, ini. Nah, itu. Username-nya apa? Arza 707. Azza. Ya. Samain. Arza 707 titik. Nanti Kak Cika ke Mikaela ya, biar titik github.io. Oke. Terus add readme file. Enggak. Apa? Oh, ini. Add readme file. Udah centang. Udah. Udah create repository aja langsung. Oke. Udah. Sip. Sekarang Arza buka text editor, bikin HTML. Misalnya hello world gitu aja.
Kasih nama indeks HTML. Coba Oh, Mika udah. atau Mika. Mika udah masuk GitHub. Bikin sayangku. Bikin dulu. Username-nya udah ada, Mik. Alah, habis namanya bagus sih, jadi pada mau Mama Mikaela. Pace juga kalau boleh jadi mau namanya Mikaela bagus. Nah, situ coba. Ketik manual, masih ingat nggak? HTML, head, head, body. Head kasih title, body kasih paragraf gitu aja. Oh ya, shortcut juga. Yang langsung ke Jangan bentuk. overthinking. Taruh cek sambil cek dulu. Udah, Zak. Itu ngapain sih bikin tanda seru? Mau bikin komentar? Oh, bukan. Kalau nggak salah ada itu ya, shortcutnya yang langsung ke bentuk. Head-nya gimana, body-nya gimana. Nah, Nah, aduh, lengkap banget pakai gitu-gitu galak. Udah. Dah, body aja langsung paragraf aja, Zak. Jangan tes HTML, gerak indeks HTML. apa? Indeks HTML, index.html. Mikaela udah bisa login belum ya? Ini Oke, Mik. Sekarang create repository. yang mana? Ini. Yang kiri, sayangku. Terus Nah, kasih nama Mikaela 10 persisin. Titik GitHub, titik IO. Titik GitHub, titik IO. GitHub-nya kecil aja, Mik. GitHub kecil, IO kecil. Titik IO. IO. Titik dulu, sayangku. GitHub. Gitu benar. Nah, terus ini cek ini, Mik, add readme file. Nah, terus Oke, udah. Create repository. itu buat apa Oke. ya? Aman-aman? Dah. Sekarang Mikaela buka text editor. Apa aja boleh. Edit Plus boleh, Notepad boleh, Visual Studio Code boleh. Apa ya? Jangan di situ tapi bikin app-nya, Oke. app yang di lokal aja, Mik. Nanti kita push ke sana. Titik gimana ya? Mikaela punya di laptop ada apa? Laptop ini komputer. Pakai Notepad aja coba, Mik. Oke. Terus ketik HTML di situ coba kasih nama indeks HTML. Nih. Ini apa? Ini apa? Ini Oh, Notepad ya? Udah, ngetik aja di sini. nah, Bikin HTML, Mik. Bikin HTML, head, body kayak tadi. Masih ingat nggak yang tadi kita coba? yang di Arza udah nih. Udah ini aja kan. Dah. Masuk ke GitHub, coba. Bentar, Mik, Cika testing dulu. Kok ini bagus Gitu. sih? Ini apanya? Wallpapernya. Add file coba, Za. Di sini, add file. File. Add file. Nih. Oh, ini.
Terus upload ya? Upload ya. Terus commit change-nya bilang aja adding index HTML. Itu choose dulu. Choose index HTML. Tapi dia Kak Cika mana ada kayak gini. Hidupku kacau. Nah, ini di commit change ada tambahin tuh misalnya apa? Adding index HTML gitu. Itu cuman ngasih tahu aja kita tuh abis ngerubah apa. Ini tuh biar tercatat. Oke. Dah, commit changes. Commit. Change. Oke ya. Sekarang Kak Cika coba ya. Harusnya di Arza 707 GitHub IO tuh websitenya udah muncul. Ih, belum ada. Tunggu bentar deh. Kok belum ada ya, Za? Mikaela bentar ya. Username, cek navigate, create new file, pages, automation nggak usah deh. Kayaknya langsung your username, GitHub IO. Bentar kali masih loading. Ada, Za. Hello world. Ih, codingnya udah Oh, ada. panjang-panjang, elah. Cuman hello world-nya. Ya, dah, berarti sekarang Arza tinggal lanjutin lessonnya atau mau ngoprek langsung boleh. Buka arza707.github.io. Itu udah tayang tuh, nggak usah beli hosting, nggak usah beli domain. Oh, Tapi dia statik ya, kalau nanti misalnya mau ada database mau apa susah. oh iya. Ya kan, udah kan? Udah, sekarang tinggal Arza terserah mau Nah, tapi kan nanti kan Arza buka GitHub kan. Sebenarnya bisa ngedit filenya di situ, tapi itu tuh tidak diperbolehkan. Jadi yang boleh itu misalnya Arza ngedit lokal aja dulu di Visual Studio Code, nanti upload lagi gitu. Jadi jangan Oh, dibiasain ngedit di GitHub itu tuh didamprat, itu bukan best practice-nya programmer. Karena GitHub itu bukan editor, dia itu repository. Itu kayak Arza misalnya masak di kampus gitu, di sekolah. Masak mah ya udah di rumah, nanti dibawa di kelas sekolah, dimakan di sekolah gitu, bukan lo masak di sekolah gitu. Jadi dia nggak mau gitu, Za. oh, Jadi gitu ya, harus lokal ya. Sekarang mau bantuin Mika dulu. Mika mana Mika? Mika udah ngetik belum Mika? Nah, hello. Tambahin header gini-gini Mik. Kak Cika bantuin. Tapi barbar ya, gak apa-apa ya. Tunggu, pinjam dikit Mik. Kak Cika bikin cuman hello world aja ya. Gini. Jadi ini biar nanti Mika tinggal nggak. Ya gini Mik, kan kalau di HTML kan kita pasti gini kan. Kalau Kak Cika sih kadang-kadang suka nggak pakai tab, jangan ditiru tapi HTML. Itu kan Mik. Terus kan biasanya kan ada di sini kan head kan. Nah, ini kan si header ini misalnya ya udah head di sini deh. Head gitu ya. Oke. Terus di sini kasih title Mik. Title tuh yang muncul nanti di browsernya. Misalnya nih Mikaelas type gitu ya misalnya. Ini title gitu. Udah kan? Nah, ini ceritanya di dalam body. Ini kalau Kak Cika nggak dikasih tab ya. Emang pemalas aja, jangan ditiru. Ya, soalnya nggak kayak gitu biasa. Ini hello ya. Hello nih jadi H1 kan jadi gede ya. Nanti di sini saya ada P. Misalnya, welcome to my website. Terus ini P gitu. Kan udah jadi nih. Udah jadi kan ya, Mik ya? Kak Cika save. Nah, save-nya itu Mika harus hati-hati. Jadi ini tuh dokumennya harus oval. Terus ini kita kasih nama, index, HTML, Mik. Di mana Kak Cika taruhnya? Barbar di desktop aja ya? Boleh nggak? Atau di mana? Di mana? Mika mau save di mana? Save in Mik. Tapi nanti harus bisa dicari lagi.
ini kenapa? Kenapa lobat saya? Udah? Ini bukannya. Udah save? Sekarang buka GitHub lagi. Apakah yang ini? Oh, di desktop, iya itu. Bukan. Barbar gara-gara Kak Cika. Udah biarin. Buka GitHub lagi, Mik. Terus, nih. Oke. Pinjem ya. Add file coba. Add file. Eh, jangan create. Add file. Upload. Upload yang tadi. Oke. Nah, kan Kak Cika nggak tahu. Desktop deh, Mik. Ini sih. Nah, itu. Mana? Mana? Nah, itu tuh. Ya, itu. Oke. Commit change-nya tulis aja add file, add index adding index HTML. Itu cuman ngasih tahu aja sih. Ya, index. Ya, .html. Jika Apa tuh? kalau misalkan di website itu ada foto, nah itu fotonya juga diupload juga nggak ke GitHub? Iya. Nah, kan Upload coba-coba juga. Azza bukain ya. Kak Cika kesini ya. Kak Cika buka Azza, buka GitHub. Nah, kan Arza coba ke folder yang tadi, bukan yang ini, bukan ke GitHub Arza yang tadi, yang nah ini kan Arza punya, kok ini website? Oh mau bikin ini, yang tadi Arza. Iya, yang testing. Nah, pokoknya gini Za, misalnya Arza punya ini ya si GitHub, nah itu buka. Nah, Mm-mm. ini kan Arza punya indeks HTML. Nanti kalau Iya. Arza punya gambar, itu tuh gambarnya taruh di sini semua. Nanti kalau ada CSS, taruh di sini juga. Kalau ada JavaScript, taruh di sini juga. Tapi itu sebenarnya jelek. Bagusnya tuh adalah si indeks HTML ini sendiri. Nanti CSS tuh masukin folder, gitu ya. Terus nanti JavaScript masukin folder. Terus image masukin folder. Nanti di file masing-masing manggilnya pakai folder gitu. Itu praktisnya gitu. Nah, nanti misalnya Azza mau pindah server, si rombongan ini tuh strukturnya tetap begini gitu. Oh, Misalnya nanti Arza mau nambahin, gue mau pakai Bootstrap, ya gini strukturnya nanti JavaScript ya ditambahin ke JavaScript, CSS masukin CSS, image masukin ke image. Tapi selama masih percobaan, nggak apa-apa, nggak ada folder, semua aja masukin ke sini gitu. Asal di filenya nanti kayak tadi kan, misalnya href atau image apa tadi source. Nah itu harus benar arahnya ke situ gitu. Tapi oh, kalau secara organisasi udah Mikaela komit. Ini. Terus Mikaela buka Mikaela10.github.io. Kak Cika buka di sini ya. Ini. Ini yang Arza udah ada. Ah, Mikaela10.github.io. Tuh, belum. Ini belum, Mik. Ini masih belum. Tunggu bentar. Dia lagi loading dulu. oke. Nanti harusnya ada paragrafnya sama ada title-nya. tapi kalau aku masukin folder nggak bisa kan? Bisa. Oh, bisa, Za. Oh bisa. Mau gitu. Tapi nanti Arza bilangnya pas pas nge-source harus bilang /picture /apa gitu. Dia mau bikin website SMA. Za, tapi kalau mau Iya di sih. hosting di sini namanya harus sama loh. Harus Oh sama ya gimana tuh? nggak apa-apa sih. Maksudnya jadi nanti alamat SMA-nya Arza ya jadinya Arza707 nggak apa-apa. Kecuali misalnya mau bikin SMA berapa github.io berarti harus bikin akun GitHub baru kayak gitu. Oh, Gitu sayang. Tapi kalau kalau misalnya pakai ini jadi ada udah, sampai gitu ya. iya. Nih Kak Cika tunjukin bentar, mau nunjukin Mikaela dulu. Mikaela 10. Nih ya Mik, Oh, tunggu Kak Cika rekam dulu biar kita
heboh. Tunggu sabar. Oke, ya. Arza, Mikaela mau ini dulu. Mau ini apa? Mau rilis ini dulu. Websitenya. github.io. Jeng. Hah? Kok beli? Kak Cika salah nulis. Mikaela berapa ya? 10 kan? Kok di Kak Cika bisa ya? github.io. Udah muncul loh di Kak Cika mah udah bagus tuh. Hah? Oh, Kok? by this domain? Hah? Oh, kok gitu Kok ya? gitu sih, Mik? Ah, pakai ini coba. Coba pakai yang Tapi sama ya. Ada browser lain nggak, Mik? Di Kak Cika ada loh, udah keluar nih. Hello, welcome to my website. Terus ada Oh, Mikaela nggak ada. site. Tunggu, cobain lagi. Ilicik gak bisa di... Oh, Atau mungkin di taruh HTML lagi Kak Cika tes lagi. Mungkin di sini Mikaela. Apa harus gede kecilnya sih? Enggak. Mikaela 10. GitHub. Kak Cika salah ngetik nggak sih, Mik? Tahu udah. Oh gitu. Iya, nih lihat nih. Yeay. Ini title-nya di sini sayangku. Ini adalah title-nya. Kok nggak bisa nyoret ya aku? Title-nya tuh ada di atas ini. Alah, nggak bisa nyoret. Pokoknya di tab yang browsernya itu title-nya, Mik. Oh, iya, Kak Cika tuh. Ya, sekarang tugasnya Mikaela adalah coba diperbaiki. Mikaela boleh lanjutin lesson yang tadi atau boleh ngoprek lagi indeks HTML-nya. Tapi kalau Mikaela mau ngoprek indeks HTML, nggak boleh di GitHub-nya. Harus di editor yang tadi, Mik. Di save terus nanti di-upload lagi gitu. Nggak bisa ya kalau di GitHub-nya? Jangan, nggak boleh. Itu yang kata Kak Cika bilang ke Kak Arza tadi, itu kayak Mikaela masak di sekolah, masak bekal di sekolah gitu. Soalnya Oh, si GitHub ini tuh bukan editor, dia tuh repository. tapi Jadi kan dia aku cuma ada nyimpen kode orangnya. kita, dia tuh tidak lazim dipakai untuk ngedit. Jadi kita ngeditnya harus di dalam di komputer kita gitu, baru di-upload ke dia. Hah, kan udah punya website kan sekarang? Yeay. Yeay. Oh, Arza udah pakai style nih, bro. Nah, kayaknya belajarnya gitu aja deh. Nah, Mikaela tinggal mikir nih, mau bikin website apa. Kalau saya mau nambahin gambar, cari gambar nanti Kak Cika bantuin. Oke. Ini website tuh bisa apa aja sih? Yang Buat, mana, Mik? buat cari ide. Coba. Oke, gini. Apa kek? Misalnya Mikaela bikin misalnya apa? Mikaela hobinya apa misalnya? Misalnya Mikaela suka berkuda misalnya. Website untuk how getting start with berkuda misalnya. Terus ada gambar kudanya atau gambar tekniknya. Nah, foto-fotonya masukin tuh ke situ. Tapi nanti ya kalau Mikaela sama Arza udah lihat ya betapa jeleknya HTML dan betapa bergunanya CSS, baru dah. Coba Cara lihat linknya di mana? link mana, Za? Saya kalau mau akses website ini, Arza bentar, linknya tunggu sayangku. Ini nggak bisa. Jadi gini, Arza selalu ingat. Misalnya Arza mau naruh website ya, dimanapun ah, tuh, mau di server GitHub, mau di servernya mana, mau di servernya sekolah Arza, itu nggak boleh nama, harus indeks, Za. Soalnya indeks tuh yang di loading pertama kali. Nah, nanti kalau misalnya dari indeks itu ada link, mau buka ke page lain, boleh jadi web OSIS HTML, tapi landing page harus oh, indeks HTML. Kalau nggak, si browsernya pusing gitu. Karena si browser tuh setiap kali ngebuka website, dia bakal cari indeksnya, sama dia indeksnya dibaca, terus sama dia di display gitu. Jadi kalau nggak ada oh, indeks tuh nanti blank aja.
nggak boleh. Kecuali nanti di Berarti dalam indeksnya tuh Arza bilang misalnya ada menu gitu ya. Website OSIS, website Pramuka gitu atau website apa gitu. oh, berarti Gitu. cara delete gimana? Rename aja, coba klik tuh. Ini Di sini web OSIS klik itu. Bisa nggak ya? Klik nanti terus di atas tuh ada. Nah, ini titik 3 nih coba. Yang ini Za, paling kanan. Nah, itu ini rename bisa nggak? nanti Ada delete delete. file. Nggak bisa, Za. Ya udah upload lagi aja, tapi namanya indeks. Terus nanti yang itu dihapus. Oke. Semua kayak gini ya. Mikaela gimana Mikaela? Udah ada gambar? Uh, Oh, dia lagi cari gambar, sok boleh. lucu Nanti banget. Kak Cika bantuin naruh gambarnya. Rename kecil semua ya Kak. Mana? Arza lagi ngapain? Ya udah. Ini bisa Kecil semua kan kayak namanya. backgroundnya nggak? Ya. Kenapa Mik? Ini lucu Mik yang kucing. Yang background gitu. Yang kucing coklat. Cobalah itu. Iseng aja. Download coba. Iya lucu. Klik kanan download picture. Picture. Tunggu. Apa ini? Oh Canva ini mah. Oh, template ya dia, bukan. Ya udahlah, Kak Cika minta gambar pokoknya apa aja boleh yang dikasih Mikaela. Kak Cika ikut. Ih, lucu banget ya Allah ini. Si kucing ini, Pushin ini lucu banget mah. Lucu. Bisa background juga loh, Mik. Misalnya ada gambar, kita jadiin background juga bisa. Tapi ya itulah nanti akan mengalami, kok miring, kok nggak lurus. Nah, itu CSS-nya nanti yang ngubet. Oh. Bisa nggak uploadnya itu apa aja? Kayak PDF gitu. PNG, JPG. Ini apa sih? Kok nggak? Jangan AVF. Tapi AVF bisa ya? AVF itu apa sih? Animasi bukan sih, Mik? Coba file simple aja JPG gitu. Ini yang simpel nggak sih? Cobain aja deh. Mm. Ini gimana cara nge-uploadnya? Tunggu. Udah di save. Nah, terus upload gambarnya ke GitHub, Mik. Oke. Ini. Upload dulu ke GitHub. Upload. Ya. Mana tadi? Choose your file or di drag aja. Nama kalau bisa filenya nama gambarnya disimpelin gitu. Mik misalnya 1.jpg gitu atau kucing.jpg gitu biar kita nanti ngetiknya nggak pusing di itu. Oke. Oh, tuh. Satu. Gitu Ketika aja. Ya, enggak. saya lihat URL-nya di mana? Terus saya cari nggak ketemu. Oh iya benar-benar. Gini, ini kan picture. Ntar lo, Kak Cika pinjam. Coba, Kak Cika boleh pinjam nggak? Za? Kontrol ntar. Biar. Kan Arza di sini. Huruf dulu. Aku Shalalalala ini. Nah kan ini ya, misalnya ini Alfitrian. Berarti kita copy link address aja gini, Za. Terus Arza buka di sini. Yang mana indeksnya? maksud saya itu URL biar kebuka websitenya. Arza mau, Link buat buka websitenya. Tadi kan yang Hello World itu kan websitenya arza707.github.io. Kalau ini cara tahu Ntar linknya. dulu. Oh, Ntar dulu.
Ini sama di IO, masih di IO juga. Masih di IO juga, Za. Hmm. Kok gue nggak bisa buka browser? Ah, masih di IO juga. Ini cari di website ininya. Maksud gimana? Kalau website yang Arza ini kan linknya dia itu Iya. Arza Oh, 7 itu kan. iya. Kalau Arza mau bikin yang gitu harus bikin username yang namanya itu, Za. Jadi kekurangannya si GitHub IO itu, kalau kita mau bikin website, nama website itu harus sama username-nya. Berarti kalau Arza pengen bikin yang tadi, yang kata Arza yang tadi apa? SMA Hmm. ini, OSIS Vista ini, berarti Arza mesti bikin username di GitHub namanya ini. Atau isi ini ada di dalam Arza, tapi ya kalau mau ke OSIS Vista ini alamatnya ya Arza 707 gitu. Oh, jadi linknya gimana ini? Atau Iya, emang nggak bisa? nggak bisa. Kayak Kak Cika ya. Kak Cika kan GitHub punya Procode.cg sama CryptoCode.cg kan. Nah, dua-duanya Hmm. punya website yang berbeda. Si Procode.cg punya sendiri GitHub IO, CryptoCode.cg punya website IO gitu. Misalnya Kak Cika GitHub ya, udah jadi Kak Cika GitHub IO gitu. Kenapa Oh, kita nggak bisa milih nama domain? Karena domain tuh biasanya beli, Za. Jadi misalnya Arza mau bikin nih, smavista.acid gitu ya. Itu harus beli. Jadi Arza mesti beli. Ini gue beli domain ini. Nah, terus nanti Arza mesti beli hosting juga. Misalnya hostingnya mau katakan misalnya di mana ya? Hosting di, adalah tempat hosting misalnya di, Kak Cika tuh dulu di Dewa Web misalnya gitu ya. Ya, hmm. Arza bayar tuh misalnya, gue mau hosting, eh, apa namanya, sebulan misalnya 50.000. Berarti bayar ke Dewa Web 50.000, bayar hosting per tahun, bayar domain per tahun gitu loh, Za. Nah, kalau di GitHub IO ini kan gratis nih. Hmm. Jadi domainnya tuh sesuai nama user kita, tapi harus ada GitHub IO-nya. Nah, itu kita nggak usah bayar kan. Storage-nya kita juga nggak usah bayar, soalnya ada di servernya si GitHub. Jadi kalau misalnya Arza mau ada si OSIS ini di dalam suatu website, either Arza masukin ke dalam si Arza ini, tapi namanya jadi Arza, atau Arza bikin GitHub namanya OSIS Vista gitu. Oh, pilihannya cuma buat akun aja Mm-mm. ya. Karena gratis. Jadi kata si GitHub, ya lu kalau mau pakai domain ya harus ada nama gue. Kalau lu pengen nama yang nggak ada nama gue nya, ya lu bayarlah kemana gitu beli. Kalau mau gratis ya nurut sama gue gitu, kata si GitHub. Tapi kan kalau Kak Oh, Cika biasanya pakai GitHub tuh buat testing aja. Maksudnya kalau gue udah punya website, ada di GitHub IO gitu kan, nggak usah bayar kan, gratis. Tapi kalau misalnya Arza nih misalnya disuruh sama kantor atau sama SMA, Za bikinin website. Nah, itu. Mau nama domainnya apa, Pak? smavista.acid ya. Udah harus Bapak kalau gitu Arza minta uang, Pak, buat beli server, buat beli hosting sama beli domain. Hosting buat nyimpen space-nya, domain untuk namanya. Itu si domain kalau nggak bayar ya, Za, dijual ke orang lain loh. Rebutan oh, tahu itu. Terus ada MCCOM tuh lebih mahal dari ACID. ORG lebih murah daripada COM. Terus ada net. Nah itu tuh belakangnya itu tuh mempengaruhi harga juga. Kak Cika tuh kalau nggak salah procodecg.com sama ORG beli berdua itu setahun 500 ribuan. hmm. Kalau Kak Cika nggak bayar, itu dikasih ke orang lain, nanti kalau mau beli lagi jadi lebih mahal tau. Kayak beli plat Hmm. mobil. Jadi bahaya ya. Eh, apa? Filenya juga ke ini enggak kalau kasih ke Nah, orang. kalau kalau kita enggak, kan nanti kalau misalnya Arza bayar nih server, misalnya Hmm. dikatakan di Dewa Web atau di mana ya, Bisnet gitu, misalnya di Bisnet. Nanti kata mereka, ya udah lu daftar, nanti kunci kayak kita nyewa kos-kosan, Za.
Nanti kita dikasih kunci adminnya. Ya udah, nih kos-kosan lu masuk sendiri, pasang sendiri lah kata si host si server ya si service ininya hostingnya. Gue kasih space, lu login sendiri, install sendiri dah gitu. Nanti kan misalnya Arza nih beli, oke gue mau beli pakai Dewa Web misalnya, atau pakai apa, beli. Oke, yang berapa? Space storage-nya berapa? Udah, sama dia dikasih username sama password. Nanti Arza pakai SSH login ke sana. Nah, yang Arza lakukan apa? Arza copy-in tuh si rombongan ini nih. Index HTML, CSS, JavaScript. Itu kita masukin ke server di sana semua gitu. Nah, nanti kalau udah up ya udah orang nanti bisa lihat misalnya arza.com gitu. Nanti kalau orang nyari arza.com itu keluar tuh file-file yang Arza simpen di servernya si Dewa Web itu. Jadi si penyedia layanannya tuh kayak ibu kos-kosan gitu. Ya udah lu punya kunci sendiri urus gitu. Lu urus sendiri, lo mau pasang AC kek, lo mau pasang tempat tidur, lo mau install Ubuntu, mau install Mac apa ya misalnya Windows, mau pasang HTTPS gitu. Kita yang masang sendiri lah. Nah, ini cara paling gampang. Maksud Kak Cika, ya udah ini mah tes-tesan doang gitu. Nah, kalau Arza mau serius berarti ya kita harus cari hosting. Nah, kalau gratisan tuh ya gitu. Belakangnya tuh nggak bisa kita atur. Astaga, Kak Cika ada meeting, ay. Mik, aman. Besok kita lanjut ya jam segini lagi ya. Yeay. Mikaela berarti Oke. udah ya. Mikaela, gambarnya udah dimasukin belum? Ini oke. PR-nya Mikaela kalau gitu cari gambar. Besok kita upload, kita tampilin. Ini gimana? Arza mikirin besok mau gimanain ini websitenya. Oke. Kita jam 1 lagi, oke? Oke. Thank you, Mik. Thank you, Ini Arza. gimana ya? Gimana? Atau Gimana? langsung aja? Ini commit change aja. Ini tulis dulu. Adding picture. Oke. Adding picture gitu. Adding picture. Nah, nanti besok kita tambahin. Pokoknya, oke. Commit change dulu. Commit change. Coba kita lu. Kak Cika mau lihat dulu udah. AVF. Oke. Bisa, nanti besok Kak Cika bantuin ininya, codingnya. Berarti kita udah punya Afif ya. Alright, sip. Sampai besok. Bye. Thank you. See you tomorrow. Bye-bye. Thank Cika. you. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah Mikaela. Bye-bye. Oh. Dadah Arza.